warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kita termasuk di dalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul kembali di acara kajian Zuhur Islam. Insyaallah pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Otong Surahman MA. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengambil terkait dengan Ramadan bulan Al-Quran. Nanti setelah sesi-sesi berikutnya mungkin ada tambahan terkait informasi kegiatan kita. Juga ada informasi terkait dengan agenda yang akan disampaikan Ustadz Otong. Untuk memulai, marilah kita bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemes sih. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبات للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مكتوبة الله فتعلموا بمكتوبته ما استطعتم صدق الله وصدق Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Sandi, juga ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin masih ada yang single juga ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Amin Ramadan ini. Iya. Baik, kita akan diskusi ya tentang Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Sedikit kita melihat sejarah dulu, contoh para ulama, khususnya ya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Suatu ketika sahabat
Ibnu Yaman meminta izin untuk mengikuti sholatul lail, ya, sholat malam, sholat tahajud tarawih sekarang. Singkat cerita diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, Rasulullah SAW mengawali membaca surah Al-Baqarah. Kemudian sampai 100 ayat dikira oleh Khuzaifah ibn Yaman Rasulullah akan ruku, tetapi masih berlanjut sampai selesai surah Al-Baqarah yang bukan kira-kira memang 2 juz 4 lembar ya, atau 48 lembar halaman. Dikira oleh Khuzaifah bin Yaman Rasulullah akan ruku, tetapi ternyata nambah dengan surah An-Nisa dan Ali Imran. Jadi satu rakaat Rasulullah itu 5 juz 4 baris. Subhanallah. Kita lumayan Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kemudian juga para sahabat, ya, khususnya di bulan Ramadan itu berlomba untuk memperbanyak membaca Quran. Ada yang setiap hari khotam Quran, yang 2 hari khotam Quran, 3 hari khotam Quran. Bahkan Imam Syafi'i, ya, salah satu imam mazhab yang 4 itu, dalam sejarah setiap Ramadan selalu mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Yaitu satu hari 2 kali khotam, ya. Subhanallah. Nah, tadi saya sampaikan dalam surah Fatir ayat 29, ya, surah 35 dijelaskan bahwa ada 3 pilar agar perniagaan kita tidak merugi, agar hidup kita tidak sia-sia, agar hidup kita berbahagia, sukses. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tuntunan lewat surah Fatir ayat 29, yaitu yang tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu secara istiqomah, secara kontinu, secara terus-menerus membaca kitab Allah Al-Quran. Dalam konteks ayat ini perlu sedikit dicermati, direnungkan, dipahami bahwa yang Allah pakai itu adalah yatluna kitab Allah. Sedikit perbandingan bahwa di dalam kitab suci Al-Quran ada 3 kata yang artinya membaca tetapi berbeda, juga merupakan tahapan-tahapan. Nah, kita tinggal koreksi kita baru sampai mana gitu ya. Yang pertama adalah iqra, ya. Qara'a, membaca. Termasuk wahyu pertama itu memberitakan untuk banyak membaca. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Tapi membacanya itu nanti dengan Rabb, ya, bismi rabbi. Membaca apa saja? Membaca buku Iqra, membaca Al-Quran Iqra, ya. Membaca alam semesta Iqra, ya. Kemudian membaca diri kita Iqra. Yang tidak Iqra adalah membaca tetangga. Ya. Itu nggak masuk Iqra, nggak boleh. Nah, Iqra itu perbanyak membaca. Kenapa dengan banyak membaca? Tentunya kita akan bertambah wawasan kita, bertambah ilmu pengetahuan kita. Mungkin sahabat-sahabat masih ingat dulu pernah saya sampaikan ada 2 konsep. Mudah-mudahan sudah dijalani dalam hal kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, wajib untuk mempelajari tata cara baca Al-Quran. Bagaimana agar kita semua mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Yang kedua, kita itu wajib mempelajari isi kandungannya. Yang saya tawarkan berapa bulan yang lalu, ya.
8 bulan, setahun. Itu menjelang tidur itu baca 1-2 ayat berikut terjemah dan tafsirnya. Inilah konsep. Sehingga ketika kita punya wawasan yang luas, kemudian nanti punya posisi jabatan yang bagus ya, dengan berbagai macam levelnya itu ya, apakah pejabat negara ya, apakah pengusaha, apakah dokter, hakim, segala macam, termasuk pimpinan Indosat ya, Iqra-nya bismi rabbik. Artinya apa? Ketika mempunyai wawasan luas, mempunyai jabatan yang tinggi, termasuk mempunyai harta yang banyak, itu mempunyai hati yang lembut, hati yang halus. Itu pesan wahyu pertama, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Itu sangat luar biasa itu. Kemudian yang kedua yaitu rotala tartil. Di dalam surah Al-Muzammil, waratili Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ini masuk tahap kedua dalam rangka membaca. Waratili Qur'ana tartila ditafsirkan oleh Sayyidina Ali Kamal Wajah, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya. Memperbagus bacaan Al-Qur'an. Panjang pendeknya bagus ya, makhrajnya bagus. Juga disertai dengan pemahaman terhadap standar bacaan Al-Quran. Masih ingat dulu yang kita baca Al-Quran bacaan siapa riwayatnya? Dulu riwayat 8 bulan yang lalu. Lupa wajar ya, karena nggak dicatat ya. Jadi yang resmi ya 90% seluruh umat Islam di dunia itu membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran riwayat Hafiz an Asim Torik Syatibiyah. Nanti Torik ada Torik Jazariyah, ada riwayat Kolun, ada riwayat Waras, ada riwayat Asusi Aduri, banyak. Ada 14 riwayat dari 7 imam. Ya, kita itu wajib mempelajari salah satu riwayat, yaitu yang saya sampaikan ya, kemudian yang saya tulis lewat buku BBM Al-Quran ya, baca benar-benar Al-Quran. Saya lupa bawa, kebetulan di rumah sudah habis juga gitu ya. Itu bisa dilihat di Aswaja TV setiap hari 1:30 siang gitu ya. Tapi harus pakai parabola ya. Saya di rumah baru punya paranya, bolanya belum beli. Nah itu dari sisi bacaannya. Kemudian juga hanya tidak mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, tapi juga wa ma'rifatul wukuf, yaitu mampu mengetahui tanda-tanda wakaf. Berarti yang kedua ini berkaitan dengan isi kandungan Quran. Artinya apa? Rotala tartila itu kita membaca Al-Quran secara baik dan benar juga disertai dengan pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran yang kita baca gitu. Ini tingkat kedua, tahap kedua dari pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan dalam konteks membaca Al-Quran. Maka saya selalu ingat ya, sebuah buku ya, sangat luar biasa ya, yang ditulis oleh Profesor Hamshi, terbit tahun 74. Sudah jadi profesor ya, 74 ya. Luar biasa ya, dari Aceh itu ya. Bukunya jilidnya, covernya warna merah. Di situ ada sebuah kesan yang sangat luar biasa. Hendaklah setiap umat Islam itu ya, sehari semalam minimal untuk mempelajari isi kandungan surah Al-Fatihah itu 17 kali. Kesan dari buku itu ya. Jadi setiap umat Islam itu hendaknya ya, kita ini membaca isi kandungan surah Al-Fatihah itu minimal 17 kali di dalam sehari semalamnya itu. Supaya apa? Supaya paham gitu. Karena kalau kita paham isi kandungan surah Al-Fatihah itu, subhanallah, ayatnya pendek-pendek ya, simple, tetapi mempunyai makna yang sangat luar biasa, sangat luas. Bahkan itu surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu merupakan tafsiran daripada surah Al-Fatihah. Nah, kemudian yang ketiga ini, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dengan bacaan yang baik dan benar,
disertai dengan pemahaman yang sempurna, juga diamalkan dalam kehidupan. Jadi yatluna itu udah tahap tertinggi. Nah, kita itu menuju ke sana. Ya, kita renungkan kita sampai mana, ya terus kita berupaya, kita berusaha ya. Karena begitu banyak jaminan daripada manfaat daripada membaca Quran, daripada mempelajari isi kandungan Al-Quran. Termasuk mungkin ya PR buat kita, kenapa Indonesia terpuruk ya. Saya yakin ya, kalau analisa saya itu karena memang jauh dari Al-Quran gitu ya. Masyarakatnya itu jauh dari Al-Quran. Suatu saat itu andai kata Pak Presidennya pintar baca Quran, waduh, jadi imam sholat, hebat ya. Pernah ya jadi imam ya? Coba ya, kita pikirkan nih buat ke depan itu. Gimana supaya Pak Presiden kita itu pandai baca Quran, bisa menuntun masyarakatnya dengan Al-Quran ya. Termasuk zaman Rasulullah, para sahabat itu kan ahli Quran semua ya. Khalifahnya itu kasar luar biasa gitu. Tidak ada sibuk gak sempat baca Quran, tidak ada. Mereka baca Quran ya. Abu Bakar Siddiq ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya itu selalu menyibukkan diri untuk membaca Quran di sela-sela kesibukan kita. Termasuk kita juga, kita sibuk tapi Quran tetap kita utamakan gitu. Sisihkan aja tadi. Setiap habis sholat 5 waktu, habis zikir doa, baca Quran dulu sebelum mengerjakan pekerjaan, walaupun hanya 1 lembar 2 lembar gitu. Untuk mencapai innallazina yatluna kitaballah. Karena ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab suci Al-Quran ini. Allah juga akan merendahkan kaum yang lain ketika suatu kaum, suatu masyarakat itu jauh daripada Al-Quran. Ini sebuah pilihan tentunya. Kayaknya usahain nanti saya usulin nih gitu. Tiap bulan khotaman Quran di sini, wah cakep gitu. Iya, bagi-bagi tuh ya, bagi-bagi 1 juz ya. Habis khotaman Quran juga kasih tentengan juga gitu ya. Iya. Apalagi ini untuk buka puasanya gitu ya. Ini sangat cakep, andai kata ini kita coba ya praktekkan gitu. Sangat luar biasa gitu. Biasakan untuk khotam Quran setiap bulan saja ya, 1 bulan sekali. Cari waktu yang tepat, yang enak lah gitu ya. Tidak mengganggu pekerjaan juga itu. Sebulan sekali. Wah, luar biasa yang dosa itu. Nah, ini yatluna kitaballah. Jadi kita itu menuju kepada yatluna kitaballah. Bagaimana ketika kita membaca Quran, kita mampu membaca secara baik dan benar, kemudian juga kita memahami kandungannya dan berupaya kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah yatluna kitaballah. Termasuk tadi Rasulullah memberikan contoh ya, para sahabat, terus para ulama-ulama kesininya juga itu. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah, yaitu orang yang melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Apakah beda? Beda. Bedanya apa? Karena satu, wa aqamus sholat dari sisi bahasa itu bukan dari kata qoma yang artinya berdiri, tetapi dari kata qawwama ya, melaksanakan segala sesuatu secara istiqomah dan terus menerus serta positif. Itu saya kasih contoh. Kalau mendirikan sholat, nih, habis sholat korupsi lagi, habis sholat jajan lagi. Jajan tahu ya? Saya sempat kaget dulu ya, cerita sedikit waktu ngisi seminar di Muara Bunggo Jambi. Itu katanya dikasih tahu, Ustaz tadi malam ada yang ngetok pintu katanya. Oh iya, nggak tahu, saya tidur. Terus saya tanya, kenapa itu? Oh ternyata dari perusahaan si B itu ke situ langganan. Dia yang datang Ustaz ya enggak lah. Itu bayangkan gitu maksudnya. Salat juga ya.
Sama, kedua saya sempat ngisi seminar di NTB ya. Lombok Barat, Lombok Timur, sempat nyebrang ke Taliwang ya. Jadi sekalian ngisi seminar jalan-jalan juga gratis lagi ya gitu. Pulang kasih amplop lagi gitu. Nah pas datang ke bandara itu manajernya senyum-senyum. Saya bilang ngapain mas senyum-senyum, baru kenal. Seneng Pak Ustadz gitu ya. Emang kenapa? Ya kan yang datang Pak Ustadz katanya. Iya memang kenapa? Ya kalau yang datang yang lain saya serba salah. Enggak diikutin saya dipecat, diikutin saya yang dosa. Kenapa? Ya belum saya telepon 17 tahun ya katanya. 17 tahun mintanya lagi gitu. Itu bayangkan gitu ya. Itu iya tahun berapa gitu. Itu sudah membudaya gitu. Sholat gitu. Tapi hanya baru mendirikan sholat. Nah kita itu kan melaksanakan sholat. Positif hasilnya itu. Itu. Nah sholat juga kan jelas dalam ayat lain itu. Di surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita laksanakan itu akan mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, coba sedikit diperhatikan redaksi ayat Qur'annya itu sangat indah ya, simple, pendek. Aqamus sholat tapi yatsluna kitaballah. Ini sangat berkaitan gitu, tidak bisa dipisahkan. Maka ini namanya 3 pilar ya untuk mencapai kebahagiaan. Oh, karena di dalam sholat itu yang dibaca adalah kitab suci Al-Qur'an. Terutama surah Al-Fatihah wajib. Dan Al-Fatihah itu sangat luar biasa ya. Di dalam hadis itu khusus ya. Surah Al-Fatihah itu diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur tidak ada surah Al-Fatihah. Khusus bonus buat kita. Subhanallah ya. Ayatnya pendek-pendek ya. Tapi luar biasa. Artinya apa? Oh, orang yang sholat itu punya syarat utama di samping tadi sah sholatnya rukunnya ya, syaratnya, kemudian kekhusyuannya. Oh, harus mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kembali lagi, ini syarat utamanya. Wa aqamus sholat gitu. Nah kemudian jelaslah banyak sekali hikmahnya ya. Kita beruntung sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untung sekali gitu ya. Kenapa? Sudah dituntun sholatnya, dikasih tahu, oh ini sholat wajib, ini sholat sunnah. Ya. Sangat luar biasa. Coba agama lain, sholatnya seminggu sekali. Ya. Itu pun bukan sholat yang diajarkan Allah lewat Nabi Musa, lewat Nabi Isa. Bukan seperti itu. Gitu. Tetapi Islam itu jelas ya, rukunya, ya, semua bacaannya juga. Makanya nanti suatu saat itu bernostalgia lah gitu. Tapi bukan dengan pasangan maksudnya ya. Sekali-sekali ini. Apakah sebulan sekali? Kalau belum mampu ya 2 bulan sekali. Kalau belum mampu ya 1 tahun sekali nggak apa-apa. Untuk bernostalgia sholat. Nostalgianya sholat gitu maksudnya itu. Khususnya untuk bernostalgia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dibuatnya. Tahunan boleh ya terserah. Ke tempat yang sepi masjid cari silahkan, di rumah juga nggak apa-apa. Jadi seharian hanya untuk sholat aja gitu, ibadah aja. Karena sholat itu kalau dihitung ya, kalau semua kita laksanakan sholat itu tidak kurang dari 80 rakaat ya. Dihitung sendiri ya gitu. Sholat wajib, sholat muakkadah ya, tahajud, witir, sekarang tambah taraweh, tambah duha, tambah sholat awabin. Itu awabin aja antara maghrib dan isya itu 20 rakaat. Sudah berapa tuh? Tarawehnya yang 20 rakaat, udah 42 sholat aja gitu. Ini laksanakan ya, waqumus shalah. Kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yaitu meninfakkan, mendermakan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita itu sirra wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan ya. Sebagian rizki, sebagian kecil. Rizki itu maknanya luas. Bukan uang, bukan harta, tapi semua anugerah yang Allah berikan adalah rizki.
Nah, yang Allah minta itu sebagian kecil, sebagian rupiah, infakkan ya, untuk menolong orang-orang yang kesusahan, kesulitan, ya, fakir miskin, anak yatim piatu, dua apa ya, orang-orang tua jompo. Andai kata umat Islam itu kompak sebenarnya ya, subhanallah ya. Dari masjid aja kumpulin 100 ribu aja satu masjid seluruh Indonesia, berapa puluh miliar berbulan. Tapi belum ke sana, belum memahami wa anfaqu mimma razaqnahum secara komprehensif gitu. Jadi rezeki itu Allah berikan, termasuk kesehatan, ini rezeki ya. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, kaki kita bisa berjalan. Ini ada rezeki semua, udara, langit dan bumi, semua rezeki yang Allah berikan. Tapi yang Allah minta ini adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Sebagian kecil yang Allah berikan rezeki kepada kita itu hendaklah kita infakkan. Termasuk berani enggak ya? Setiap bulan gaji kita potong 10% gitu. Berani enggak? Bukan pajak. Pajak aja berani ya. Enggak tahu ya. Pajak itu mahal ya, pajak itu. Harusnya sebenarnya Indonesia itu dari pajak aja sudah makmur ya. Ini makmur juga orang tertentu gitu ya. Saya kebetulan nulis beberapa buku. Itu pajaknya itu setiap royalti itu berapa? 15%. Bayangkan ya, pajak penulis itu 15%. Nah, sementara zakat ya, zakat mal itu wajibnya 2,5%. Itu minimumnya sebenarnya, bukan segitu, bukan. Kalau 10% bagus, 20% lebih bagus lagi. 50% apalagi. Abu Bakar Siddiq semuanya ya gitu. Nah, maksudnya gitu. Jadi maksud begini. Ini harus berani karena 3 pilar ya. Ketika mampu kita itu mengeluarkan 10% setiap bulan itu surga banget gitu. Amin. Amin. Itu tabungan kita karena yang punya kita itu. Bukan yang kita miliki sekarang ya. Bukan, tetapi yang sudah kita keluarkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Itu inilah 3 pilar yarjuna tijaratan lan tabur, itu mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya apa? Berarti 3 pilar ini kunci sukses kehidupan kita ya. Sukses hidup di dunia juga sukses hidup di akhirat. Itu pertama adalah kita berupaya untuk selalu membaca Al-Quran ya. Kita pelajari isi kandungannya sedikit demi sedikit. Kemudian kita juga termasuk orang yang rajin melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Kemudian ketika Allah berikan rezeki ya, kepada kita, kita jadilah orang-orang dermawan ya. Inilah 3 pilar dalam konteks sedikit merenungkan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Selanjutnya mungkin kita coba diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu masih ada. Mungkin di sini kita akan adakan sesi tanya jawab yang terkait dengan hal ini ya. Mungkin ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau dalam rangka waratilil Quran wa tartila tadi dalam Al-Muzammil ayat 4, di dalam yang saya tahu sebagai awam, kita kan ada cara membaca Al-Quran itu ada 3 dalam lagu kesehariannya, yaitu hadar, mujawad, dan muratal yang kebanyakan orang tahu. Nah, kalau misalkan kita membaca di luar dari keseharian itu, atau kita tidak mempelajari untuk tampil seperti itu, apakah menjadi dianggap salah atau dibenarkan juga, atau bagaimana kita pesan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ya, alatnya? Sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin tanya mengenai Al-Quran di
smartphone ya. Jadi kita ketahui sekarang banyak bisa di-download ya Al-Quran melalui via handphone. Nah, ketika kita membawa handphone misalkan kemanapun, otomatis di dalamnya terdownload Al-Quran. Nah, itu bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dua dulu ya. Ya, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan warattilil Qur'ana tartila. Pertama, pemahamannya itu tartil di dalam surah Al-Muzammil itu adalah bukan metode, tapi kewajibannya. Kewajiban bahwa ketika membaca Al-Quran itu kita harus membaca dengan tartil. Tartil itu tadi tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf ya, level kedua, tahap kedua. Baca Qur'annya baik dan benar, kemudian disertai dengan pemahaman terhadap isi kandungannya. Nah, tadi yang disampaikan itu namanya metode membaca Quran atau cara membaca Quran. Jadi cara membaca Quran itu yang diperbolehkan itu ada 3 tadi, hadar, kemudian mujawad atau tartil ya, atau tadwir yang pertengahan. Itu ketiga-tiganya boleh. Tetapi dengan syarat ketiganya harus bertajwid gitu. Di luar itu ya tidak boleh. Itu yang pendapat yang kuat. Walaupun ada yang mengatakan boleh dengan tahqiq ya, tapi biasanya keterusan tahqiq itu mendingan dari awal dengan tartil aja gitu. Tahqiq itu kebiasaan yang agak panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya tahqiq. Jadi kita itu ngambil 3 tadi ya. Tartil itu yang tadi yang pelan. Ini jadi bedakan antara surah Al-Muzammil ayat 4 dengan cara membaca Quran. Ketiga-tiganya boleh. Memang kita itu harus bisa tiga-tiganya gitu. Tiga-tiganya harus bisa mempraktekkan. Lihat kondisinya gitu. Ketika baca Quran sendiri ya pakai tartil gitu ya. Kalau ngimamin sholat ya pakai tadwir. Jangan dibalik-balik gitu. Nah, kalau ngimamin sholat pakai tartil, makmumnya tidur semua atau kabur semua gitu. Di gandul itu pakai tadwir aja orang udah pada keluar, maunya pakai hadr gitu. Yang Al-Fatihahnya satu nafas gitu. Tapi sempat ada yang pingsan juga imamnya itu gitu. Habis nafasnya, emang siapa suruh gitu ya. Rasulullah itu mencontohkan satu ayat surah Al-Fatihah itu ya. Kenapa sekarang itu ngebut gitu. Kita bingung juga gitu. Rujukannya dari mana gitu. Apalagi yang di Malang itu 7 menit terawih selesai ya. Itu ada gitu. Jadi pilih salah satunya ya. Ketika membaca Quran itu seperti itu. Di situ memang harus dilatih. Dan memang syarat pertama ya untuk agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar itu yang pernah saya sampaikan. Coba usahakan talaqi musyafahah. Kita belajar langsung kepada guru-guru Al-Quran yang secara khusus mempunyai sanad bacaan Al-Quran yang bersambung dengan Rasulullah. Mulai dari Al-Fatihah kita bacakan. Kemudian Al-Baqarah dan Al-Fatihah itu biasanya nggak cukup sampai 10 pertemuan itu masih diperbaiki karena Al-Fatihah itu ternyata bacaan yang paling sulit. Surah Al-Fatihah itu ya, surah Al-Fatihah itu bacaan yang paling sulit ya. Belum kena dialeknya, dialek daerah ya, kan itu tidak boleh. Yang diperbolehkan itu hanya dialek Arabi, itu pun hanya terbatas ya, tidak semua. Seperti yang ada nama alif lainah ya. Musa, Muse gitu. Waduhe. Termasuk toge itu ternyata bahasa Al-Quran toge itu. Ya togo jadi toge gitu. Pete nggak ada di Quran.
Itu seperti itu ya. Saya sempat karena kebetulan kita riset ya, ada masih ada kelas saya di PTIG, tapi mungkin belum tuntas talaqi musyafah itu imam masjid itu dialeknya ke bawah, dialek Tegalnya itu ya. Iya, midin itu. Waduh itu. Gak bisa seperti itu gitu ya. Ya itu harus diperbaiki gitu. Nah kemudian tadi saya contohkan sedikit yang dimaksud pertanyaan tadi itu bacanya gini. Jadi kita harus bisa bedain ya. Bedain tadi apa namanya? Pakai hader, pakai tadwir, pertengahan pakai tarih yang pelan. Misalkan tarih begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Itu tartil. Kemudian tadwir kurangi dikit, hadr kurangi dikit gitu. Kalau hadr begini. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Itu hadar saya. Lebih cepat dari itu bacaan saya rusak. Iya, itu ukurannya maksudnya. Jadi tidak boleh lebih dari kecepatan itu. Nah, yang tidak boleh tadi itu kalau lebih cepat dari itu atau lebih lambat dari yang tartil itu tidak boleh. Nah, kita harus menyesuaikan mau yang tartil, mau pertengahan atau mau ngebut tadi. Kalau pertengahan dikurangi gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu pertengahan. Itu pakai imam sholat. Itu ya. Seperti itu jawabannya ya. Jadi kita harus kuasai tiga-tiganya. Kondisional ya. Ketika baca sendiri ya pakai tartil sambil ditadaburi maknanya. Nah ketika mengimamin jadi pakai tadwir. Oh ketika khotaman Quran boleh pakai hadr. Kemudian tadi pertanyaan kedua, bagaimana ya download Al-Quran itu? Pertama ini yang paling baik ya maksudnya itu. Jadi kita sebagai muslim itu baik yang ikhwan akhwat itu kemanapun harus punya tas kecil gitu ya. Tas kecil kalau yang ikhwan itu ada Qur'annya, ada tasbihnya ya. Pakai tasbih gak bid'ah enggak? Pakai tasbih gak apa-apa. Ada Qur'an, ada tasbihnya gitu ya. Kemanapun sama kain sarung ya. Kalau bisa kain sarung. Jadi itu alatnya. Yang wanita juga gitu. Ada mukenanya, ada kainnya, ada Qur'annya gitu. Oh iya itu wajib itu. Itu wajib. Jadi kemanapun kita pergi itu harus punya. Alhamdulillah ini Qur'an ini kemana saya pergi ikut terus dia gitu. Karena saya bawa gitu ya. Nah ini yang paling utama. Nah bagaimana yang download Qur'an itu atau baca Qur'an pakai HP itu? Sempat saya diskusikan itu kurang berkah. Kurang berkah. Kenapa? Satu sisi nanti bercampur di dalam HP itu. Yang baik ada, yang buruk ada. Nah itu dia. Makanya gak usah download lah gitu ya. Ya gak usah download Al-Quran apalagi dibawa ke kamar kecil. Gitu ya. Jadi pendapat yang kuat itu sempat saya diskusikan sama seorang guru besar itu.
beda ya rasanya membaca Quran dengan mushaf dengan membaca Quran pakai HP. Itu berkahnya berbeda. Nah, karena baca Quran itu kan harus pakai mushaf. Mushafnya pun sebenarnya sudah dianjurkan ya. Berdasarkan konferensi internasional di Mesir tahun 1984, itu wajib umat Islam itu membaca Al-Quran menggunakan mushaf Al-Quran Rasem Utsmani. Silakan mau cetakan Madinah silakan, mau cetakan Beirut punya Al-Azhar Mesir silakan. Tapi jangan pakai Quran Indonesia. Ini Quran Indonesia, bukan Rasem Utsmani. Beda. Ya, ya. Banyak. Oh, iya. Banyak. Bedanya banyak. Boleh deh nanti undang training 2 hari ya. Beda. Jadi pertama itu Al-Quran Rasem Utsmani itu. Quran Indonesia itu bukan Rasem Utsmani. Rasem Utsmani itu apa? Rasem itu tulisan. Tulisan apa? Kenapa disebut Rasem Utsmani? Karena Al-Quran itu dibukukan secara resmi ya di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka dinisbatkan kepada Rasem Utsmani, berarti rasem tulisan Al-Quran yang ditulis di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di zaman Abu Bakar Siddiq itu baru 1 mushaf ya. Sudah 1 mushaf. Itu sebagai mushaf induk. Masalahnya beda. Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq itu penyebabnya adalah perang Yamamah ya, 70 penghafal Quran syahid. Nah, di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu perbedaan bacaan Quran menjadi pertengkaran. Maka diusulkan untuk segera dibukukan supaya tidak bertengkar. Maka ketat sekali ya menulis Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu disaksikan oleh 12.000 sahabat yang hafal Quran. Dicek di mana terus. Sehingga ketika itu ada yang mengatakan 5 mushaf, ada yang mengatakan sampai 8 mushaf. Nanti dikirim ya. Ke Mekah 1 mushaf, ke Kufah 1 mushaf, ke Syam 1 mushaf, ke Mesir 1 mushaf. Berikut tenaga pengajarnya. Kayaknya di rumah itu saya punya baru 3 mushaf ya. Ini riwayat Hafiz An-Nasim, kemudian ada punya mushaf riwayat Qolun An-Nafi, ada riwayat Waras An-Nafi. Nah, sekarang sudah terbit 14 mushaf. Tapi masih di Syria ya. Saya belum sempat beli ya. Nanti harus beli juga. Itu satu-satu mushaf itu. Itu namanya Rasem Utsmani resmi. Bahkan ba'dul ulama mengatakan mushaf Al-Quran Rasem Utsmani ini ya adalah duplikat tulisan Quran yang ada di Lauh Mahfuz sana. Ya, karena kita pun paham. Ya, di zaman Rasulullah itu kan langit terbuka, sekarang gelap. Ya, dulu itu terbuka ya, langit ke bumi itu ya, ke Rasulullah dengan para sahabat. Jadi sepertinya itu bahasa logika itu Zaid bin Sabit itu ketika nulis itu seperti menyalin dari komputer gitu bahasanya itu. Pantulan dari langit itu, pantulan dalam Mahfuz itu tertuang dalam mushaf ini. Makanya beda dengan Quran Indonesia, beda. Apalagi dari sisi ilmiah ya, banyak kekeliruan mushaf Al-Qurannya. Contoh misalkan kata alhamdulillah ya, alhamdulillah itu di mushaf Indonesia itu pakai harakat patah kan ya. Dilihat coba, ada patahnya. Itu secara ilmiah itu keliru, itu salah penulisan seperti itu. Dan ketika saya tanya, itu huruf apa itu yang alhamdulillah huruf apa? Alif. Itu kan salah. Iya, bukan huruf alif itu. Makanya di dalam mushaf Al-Quran Musma itu ada alifnya, ada kepala shad kecil di atasnya, enggak ada harakat, namanya hamzah wasol. Jadi bukan alif. Alif itu selamanya tidak menerima harakat. Itu contoh. Kemudian absorihim ya. Absorihim itu di Rasem Utsmani itu tidak pakai alif, yang Indonesia pakai alif. Itu suatu keistimewaan. Kenapa tanpa alif Rasem Utsmani? Karena di situ ada 3 bacaan. Yang kita itu tahqiq ya, absorihim. Nanti riwayat itu ada yang imalah, absorihim
absarihim. Itu. Kemudian yakribun, dan banyak sekali itu. Termasuk lebih 100 huruf ada tambahan di dalam mushaf Indonesia. Kalau teliti, termasuk nun kecil ya. Nun kecil itu ada kan? Itu tidak ada. Di Rasam Utsmani tidak ada. Di Indonesia ada. Nah, nanti di sini tuh ada ilmu yang namanya iltiqu sakinin, yang pertemuan dua huruf mati, nunnya itu harus dikasrohkan. Jadi tidak ditulis dengan huruf nunnya, di sini pakai. Terus alif ya. Huruf alif itu kata-kata kitab ya, hampir seluruhnya di mushaf Indonesia itu pakai alif. Padahal yang Rasam Utsmani itu tidak. Hanya 4 tempat dari sekian puluh kata. Berarti itu tambahannya 100 huruf lebih. Padahal Al-Quran itu mulai di zaman Rasulullah ya, sampai sekarang itu hurufnya tidak ada penambahan, tetap berlaku gitu. Hurufnya tidak nambah, ayatnya tidak nambah, suratnya juga tidak nambah gitu. Kembali tadi upayakan tadi kita lebih aman ya. Kalau usah download lah Quran di apa namanya di HP itu permasalahan tadi campur. Jadi Quran itu suci, bersih ya. Jangan dicampur dengan macam-macam. Di HP itu kan waduh apa aja ya. Enggak diminta juga dikirim gitu. Nah, itu kan masalahnya gitu ya. Jadi dipisahkan gitu ya. Mungkin itu ya. Dengan adanya perbedaan Quran Indonesia itu dekat. Iya. Dengan adanya perbedaan Al-Quran Indonesia sama Rasam Utsmani ya. lebih berkah enggak maksud? Iya, keberkahannya beda. Jadi Quran itu hidup. Saya tuh kurang yakin kalau baca Quran Indonesia hidup gitu. Saya gitu doang gitu. Maka saya dari dulu itu saya pakai ini gitu. Cara mengetahuinya atau belinya? Belinya gampang. Ke toko buku beli Al-Quran Rasam Utsmani gitu. Di sininya ada tulisannya ada. Mesti ditulis ya nah seperti ini ya. Nih aja ya. Al-Qur'anul Karim bi Rasmil Utsmani. Nah, ini. Jadi ada tulisannya Al-Qur'anul Karim bi Rasmil Utsmani itu. Tapi nanti SMS saya takut salah bacanya gitu. Memang ada beberapa tempat yang harus dipelajari, tapi itu bisa merujuk ke buku saya. Di buku BBM Al-Qur'an itu semua dikupas ya. Rasam Utsmani ada, periwatan semua ada di situ. Cara rumus bacanya ada di situ. Jadi nggak khawatir juga gitu. Nah, kalau ada waktu boleh 2 hari training le BBM gitu. Nanti jadi ustadz semua, amin gitu. Itu beda sekali ya. Yang khawatir tadi keberkahannya kurang gitu. Karena beda. Ya. Saya itu merasakan sesuatu yang lain ketika membaca Quran dengan Rasul berdialog. Quran itu hidup. Ya, Quran itu hidup. Dan sampai sekarang itu ketika saya baca, walaupun ayat yang sama dibaca lagi itu memberikan informasinya tambah lagi, tambah luas itu. Itu namanya Al-Quran gitu. Berdialog gitu. Kita khawatir nanti statis terus, nggak ada perubahan terus. Dan ini sudah diijma ulama, maksudnya wajib gitu. Ya. Agar kita itu membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf Al-Quran Rasam Utsmani. Itu berdialog gitu ya Quran. Berdialog. Sekarang misalkan baca basmalah aja ya. Basmalah itu harus ada peningkatannya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Besok baca itu harus ada peningkatan lagi. Jangan Bismillah terus gitu. Maksudnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Nanti ditingkatin wawasannya ketika Bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya itu lagi, nambah lagi. Contoh misalkan Bismillah itu di dalam Quran ada berapa tertulis? Tulisan Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Ya? Iya banyak. Banyak itu berapa maksudnya? Pasti banyak nggak pasti. Ada berapa? Jadi bukan banyak, banyak tidak pasti ada berapa. Coba. Ini contoh maksud saya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim hari ini. Taunya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oh sekarang tambah lagi ada berapa gitu maksudnya? Ada berapa? 114. Di mana yang satu? Atau enggak ada? Di An-Naml. Nah itu kan nyambung. Jadi di At-Taubah itu
tidak ada basmalahnya. Timbul lagi pertanyaan, kenapa nggak ada basmalahnya? Nanti kajiannya nggak selesai. Iya, jadi basmalah itu tetap, nah ini namanya mukjizat Al-Quran gitu. Lihat dari manapun mukjizat Quran, tetap tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 114 kali. Tidak ada di awal surah Taubat, tetapi ada di dalam surah An-Naml ayat 29 ya. Itu pun, nah nambah lagi kan wawasan. Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim itu, punya wawasan, basmalah itu tertulis dalam Quran 114. Nambah wawasan lagi. Kenapa? Basmalah itu pertama ditulis ya berdasarkan Al-Quran itu Nabi Sulaiman. Yaitu ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis. Isinya itu simple. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isinya segitu. Nah, ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di Taubah tidak pakai basmalah? Satu, berdasarkan riwayat memang tidak ada. Kedua, basmalah itu ayat perdamaian. Ayat yang damai, sejahtera. Nah, awal Taubah itu adalah murka Allah terhadap kafir Quraisy. Maka tidak cocok ayat perdamaian dengan murka, dengan peperangan. Ayat itu saif gitu. Ini beberapa contoh ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nambah lagi. Ternyata dengan Bismillahirrahmanirrahim itu kita ucapkan membawakan keberkahan. Termasuk ketika kita mau melangkahkan kaki ya. Nah, sahabat-sahabat kan tiap hari mau berangkat kerja kan ambil air wudhu dulu. Kemudian mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata ada hadisnya. Ada hadisnya gitu. Jadi semua itu nambah ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu nambah. Itu namanya Al-Quran. Sehingga ketika kita mencintai Al-Quran, Al-Quran pun akan mencintai kita. Tadi Al-Quran itu hidup. Jangan dianggap berdamai, tapi pakai yang rasam usmani. Karena saya pernah ngalami ya sesuatu yang memang tidak wajar gitu ya, tidak wajar. Mungkin pernah cerita ya, waktu mau berangkat ke Rasil kan lewat ini ya, ada dua peristiwa ya. Pertama masalah begal itu ya. Jadi saya itu setiap malam Senin sama malam Jumat itu lewat insinyur jalan Juanda itu gitu. Dan itu saya lewat jam 11 malam, setengah 12 malam. Alhamdulillah gak pernah ketemu. Nah, baru kemudian saya ada pertemuan sama murid saya itu di sebuah hotel di Depok itu, ngoreksi buku gitu. Disuruh nginep sama murid saya nggak pulang, besok pagi ada ngisi pengajian di masjid. Nah, saya tanya, masa ini tembus Juanda nggak? Tembus katanya. Ya masih aman lah katanya. Masih aman, memang ada apa gitu. Baru minggu kemudian tuh ramai begal gitu. Saya tiap malam lewat situ gitu. Artinya dengan Quran itu dijaga gitu. Kemudian pernah juga saking ngantuknya ya namanya jam 11 malam ngantuk. Itu di jalan Radar Auri itu sempat ketiduran naik motor gitu. Bayangkan ya, naik motor tidur pulas gitu. Pas bangun itu udah di pinggir jalan, padahal ini kali gitu. Subhanallah. Itulah Quran gitu maksudnya. Harus yakin gitu. Ya. Gitu ya. Itu ya rasa wasma itu seperti itu. Jadi ya keluarkan. Ini sebenarnya duplikat Rasul Usman yang dicetak di Indonesia nih, nggak tahu. Ini 70.000, jadi murah ya. Kalau aslinya kan cetakan Beirut itu ya lumayan ya. Tapi ya kan untuk Quran ya ini kan seumur hidup sekali kan ya. Beli kalau udah lecek baru diganti. Kalau masih bagus pakai terus gitu. Tapi jangan utuh terus juga salah gitu. Namanya disimpan di lemari. Itu ya, itu Rasam Usmani. Jadi ini juga Indonesia ya. Nanti diganti menggunakan mushaf Al-Quran Rasam Usmani. Biasanya pulang haji itu dikasih dibagiin. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Cukup ya. Ya. Baik, mungkin karena waktunya juga
tidak memungkinkan. Dan sekilas ada informasi terkait dengan umroh ya, paket umroh nih nanti akan dipaparkan sama dengan Ustaz Pak Walnik ya, insya Allah. Dari mana? Dari bagian Eropa. Mungkin ini ada sekilas info nanti yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya diundang oleh Ustadz Dr. Otong Surahman untuk sedikit sharing kepada kita semuanya. Karena kebetulan saya dari grup Al-Bilad Universal, penyelenggara umroh dan haji plus, yang salah satu anak perusahaannya adalah Hawa Buana Wisata. Kami membuat terobosan baru di samping perjalanan umroh yang reguler. Kami membuat terobosan baru untuk membantu memfasilitasi para ustadz, para ustazah yang alhamdulillah sekarang kurang lebih 25 orang termasuk beliau, untuk pergi umroh dengan komunitasnya. Jadi beliau kan punya pengajian di beberapa tempat, di mana-mana. Nah, untuk langsung dipimpin oleh beliau dan kita fasilitasi. Nah, yang namanya umroh komunitas, tentu kalau bisa diharapkan ya suami ikut, ya istri ikut, ya anak ikut, ya saudara-saudara ikut, ya teman ikut. Ya kalau bisa misalnya grup kajian Indosat nih ikut semua. Amin. Supaya dapat tadi Quran yang disebut oleh Ustadz ya, karena pulang umroh pun dikasih nanti kalau kita ziarah ke perpustakaan Al-Quran ya. Jadi kami sekarang ini membantu memfasilitasi kurang lebih 25 ustadz dan ustazah dengan beberapa kemudahan-kemudahan untuk berangkat umroh. Sekarang ini kan fenomenanya berangkat umroh ini semakin hari semakin mahal karena US dollarnya naik terus. Yang kedua, di tengah-tengah perjalanan ibadah penyelenggaraan umroh ada juga nilai-nilai setitik yang merusak susu sebelanga. Jadi ada beberapa penyelenggara umroh yang katakanlah berspekulasi atau tidak lurus niatnya atau murni komersial sehingga banyak kejadian-kejadian yang kita tonton di TV, kita baca di koran dan lain-lain. Nah, kami dari Hawa Buana Wisata yang merupakan anak perusahaan dari Al-Bilad Universal, kami ingin benar-benar membantu ustadz-ustadz yang kami kenal, yang kami percaya, yang kami tahu beliau adalah amanah, konsisten dan betul-betul berintegritas tinggi. Kita bantu fasilitasi dengan umroh komunitas, namanya umroh meriah. Bukan murah meriah ya Bu ya, bukan. Umroh meriah. Nah, umroh meriah ini maksudnya apa? Maksudnya saya singkat saja karena waktu juga. Umroh ini tidak model berangkat langsung. Karena kalau komunitas tentu untuk berangkat langsung agak berat. Mungkin 1-2 orang ingin berangkat bisa. Tapi kalau ngajak teman, ngajak anak, ngajak saudara, tentu perlu perencanaan yang lebih matang. Jadi umroh ini akadnya jual beli tetapi menyicil. Hanya bedanya menyicilnya tanpa bunga. Insya Allah syar'i ini, karena ini ustadz yang membawa semuanya. Jadi yang dicicil itu hanya pokok berangkat umrohnya saja. Bahkan pokoknya itu pun kalau dicicil lebih jauh, paling lama 40 bulan, itu ada diskon. Dari mana kita dapat diskon? Dari pesawat dan hotelnya. Karena kita rencanakan lebih jauh. Paling jauh 40 bulan. Paling dekat ya 1 bulan, tapi punya uang langsung kita berangkat kan gitu. Kurang lebih 25-26 juta bisa langsung berangkat. Nah, yang bisa dapat diskon, yang fasilitas yang kami berikan ini minimum 2 tahun atau 25 bulan. Umrohnya setara dengan hotel bintang 4 dengan pesawat Saudi Arabia Airlines sama Emirates langsung direct ke Madinah dan ke Mekah. Kemudian biayanya kalau regulernya 25 atau 26 juta dicicil paling lama 40 bulan itu menjadi 500.000 saja sebulan.
Nah, ini yang membuat keringanan. Alhamdulillah sudah berapa Ustaz yang jamaah komunitas Ustaz? 40-an ya? 40-an nih, hampir 50. Nah, beliau dan saya memotivasi kita kalau bisa 100 lah, 2 bus komunitasnya Ustaz Dr. Otong. Yang lain-lain sudah ada yang 110 orang dan ada yang 70 dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama kemudahannya itu Bapak Ibu bisa rencanakan seandainya, ini kan hanya tawaran ya dari beliau, makanya undang saya pengen coba diyakinkanlah teman-teman di pengajian ini. Takutnya kalau Ustadz yang mikirnya dianggap jualan nanti kan gitu kan, masa Ustadz kok jualan nih gitu ya, saya bantu. Jadi yang pertama keutamaannya bisa direncanakan, mau 25 bulan, mau 40 bulan, tetap nanti yang memimpinnya beliau. Nah, misalnya direncanakan 25 bulan, harga yang 25 juta itu bisa jadi 21.875.000. Jadi ada diskon 3.125.000. Dari mana diskonnya? Dari pesawat dan dari hotel. Karena kita bookingnya jauh hari. Kan 2 tahun tuh lumayan. Tapi kalau di bawah 2 tahun, siapa tahu di sini siapnya lebih cepat di bawah 2 tahun, ya harganya 25 juta tidak ada diskon, tapi kita bantu untuk menyicil. Dan konsepnya Bapak Ibu, nanti kira-kira 4-5 bulan cicilannya terkumpul oleh Hawa Buana Wisata, mulai dibelikan perlengkapan atau mulai diporskotkan ke pesawat atau mulai diporskotkan ke hotel. Nanti terkumpul lagi, dibelikan lagi untuk cadangan yang lain-lain. Nah, sampai akhirnya 4 bulan sebelum berangkat dilunasi oleh travel, sementara Bapak Ibu belum lunasi nih, Bapak Ibu tetap menyicil kira-kira 4 bulan lagi. Nah, begitu cicilan selesai, katakanlah 40 bulan, bulan ke-41 insya Allah berangkat. Dengan harga maksimum 20 juta, kalau 500.000 kali 40 bulan berarti 20 juta ya Bu ya. Nah, harga maksimum 20 juta itu nanti semuanya udah termasuk kecuali 3. 1, paspor. Karena paspor ini berlaku 5 tahun, ada orang yang udah punya, ada yang belum. Kalau dimasukin lagi biaya nanti tambah berat. Yang kedua, ongkos dari rumah ke bandara dan pulang dari bandara. Nah, itu ditanggung masing-masing. Jadi jamaah kami ini di luar jamaah Ustadz ada yang di Bandung, ada yang di Lampung, dari 25 Ustadz-Ustazah itu, nah itu ongkos masing-masing. Dan yang ketiga, suntik meningitis. Karena suntik meningitis juga bertahan 2 sampai 2,5 tahun. Jadi kalau ada orang nih yang ngambil paketnya 2 tahun, ya udah pernah berangkat, baru-baru saja, ya ngapain suntik lagi? Buang-buang biaya lagi. Nah, jadi di luar yang 3 itu insya Allah sudah termasuk ya airport tax, ya visa, makan 3 kali 9. Kemudian hotelnya, Bapak Ibu, hotelnya nanti insya Allah bintang 4, yang di Mekah itu Nawazi Aziad. Bagi yang pernah berangkat umroh, kira-kira 200 meter dari Al-Haram. Di sebelah kanannya jalan Grand Zamzam. Di Madinah malah lebih dekat lagi, langsung turun hotel, langsung pelataran Masjid Nabawi. Namanya Golden Al-Ansor, Al-Ansor Golden. Sebetulnya saya punya presentasinya, video hotel dan kamar dan lain-lain, tapi mengingat waktu saya kira saya kasih deskripsi saja. Jadi pesawat Saudi Arabia atau Emirates, hotelnya ada Nawazi Aziad di Mekah atau Al-Ansor Golden dan Al-Ansor Golden di Madinah. Kemudian perlengkapan umroh ya koper, ya mukena, ya kain ihram, ya tas, ya baju batiknya seragam, shawl, buku-buku doa dan seterusnya itu lengkap. Air zam-zam 5 liter, insya Allah seperti biasa ada oleh-oleh yang kita bawa pulang. Kemudian ziarah. Nah, ziarah kita lebih banyak. Jadi di Madinah itu kita 2 kali melakukan ziarah, di Mekah 3 kali melakukan ziarah. Jadi sebelum habis subuh, habis makan, sarapan, kita akan ziarah sampai nanti zuhur kita datang lagi ke masjid, ya Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Jadi yang saya sebut misalnya kebun kurma, Medan Magnet, Arafah, Mina, Musdalifah, perpustakaan percetakan Al-Quran, Masjid Kiblatin, Masjid Kuba dan seterusnya akan insya Allah kita jalani, termasuk ke Jeddah, termasuk ke tawaf di pasar begitu ya, termasuk itu semuanya ada. Nah, lengkap di kami ada itinerarinya ya, ada itinerarinya. Kan ibu-ibu nggak lengkap kalau nggak tawaf di pasar kan gitu. Nah, umrohnya pun di Mekah kita berada 4 malam. Umrohnya pun kami fasilitasi 3 kali. Kalau kita nanti langsung ke Madinah, menjelang ke Mekah di Bir Ali kita ngambil mikot, itu yang pertama, umroh kedatangan pertama. Nah, nanti besoknya kita ngambil mikot lagi di Ji'ronah namanya, kira-kira 45 menit dari Al-Haram. Dan mau pulang, nanti kita tawaf wada, umroh lagi di Tanaim ambil mikotnya, agak lebih dekat, 20-25 menit
dari Masjidil Haram. Nah, inilah gambaran yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini kesempatan pergi dengan guru kita yang sudah tentu kita percaya. Nanti bisa juga melakukan kajian-kajian selama di Madinah dan di Makkah bersama dengan beliau. Dan tidak ada bunga, tidak ada biaya administrasi, tidak ada uang muka, cukup mencicil sebesar nilai yang akan diambil. Kalau mau diambil 40 bulan, berarti ada diskon 5 juta, berarti 20 juta bagi 40 bulan, berarti 500 ribu sebulan. Insya Allah jangan pernah katakan tidak punya duit 500 ribu ya, karena jajan aja atau beli gado-gado aja udah 20 ribu kita sehari kan. Kalau 20 ribu sehari kali 30 udah 600 ribu Bapak Ibu. Jadi saya banyak contoh-contoh nih dalam jamaah kita yang sudah hampir 600 ini ya yang terkumpul. Ada yang berhenti merokok sehari 17 ribu satu bungkus Sampurna Mile. Nah itu sudah 17 ribu kali 30 hari udah 500 ribu, selesai bisa berangkat umroh. Kemarin saya di Klender di jamaah Ustadz Nur Zaman ya, ada pedagang jamu berangkat dengan suami istri mendaftarkan ini udah 6 bulan menyicil. Suami istri pedagang jamu, kiatnya apa? Dia cuma menyingkirkan uang dari jualannya itu 40 ribu untuk berdua tuh sehari. Dan itu sudah lebih sebetulnya. Kalau 20 ribu kali 30 kan udah 600 ribu. Jadi dia dapat duit buang. Nah Bapak Ibu nanti di dompetnya ada uang 20 ribu tiap hari, dibuang aja. Tapi buang untuk umroh ya, jangan buang ke jalan, dipungut oleh temannya yang lain nanti kan. Jadi insya Allah tidak ada uang muka, tidak ada biaya administrasi, tidak ada DP, tidak ada bunga, cukup menyicil yang seharusnya menjadi porsi biaya yang sudah dapat diskon itu. Intinya Hawa dan Al-Bilad hanya membantu mengkoordinir. Dari mana kita bisa dapat uang lebih murah atau dana lebih murah? Karena kita rencanakan minimum 2 tahun. Jadi kami insya Allah booking pesawatnya lebih awal, kita dapat diskon lumayan gede. Nah sebagian besar kita kembalikan ke jamaah, sebagian kecil insya Allah untuk maslahat bagi travelnya, sebagian kecil untuk travelnya. Saya kira itu Ustaz. Mungkin ada enggak tahu ada pertanyaan atau apa dari Bapak Ibu. Ini satu bus ini kalau dijumlahin semua 45 orang. Jadi yang tadinya nggak kebayang umroh gitu ya, nah menjadi kebayang begitu ya. Silakan Bu atau Bapak kalau ada pertanyaan 1-2 pertanyaan sebelum kita. Ya, silakan Bu. Ini promonya untuk sekarang aja atau untuk terus? Anda, nah ini ya, ini pertanyaan bagus nih. Kami Ramadan aja. terus terang terobosan ini baru kami lakukan di bulan Januari. Sebelumnya sampai sekarang Al-Bilad ini kan udah 16 tahun, udah menjadi grosir juga di travel umroh dan haji. Al-Hawa ini juga sudah 6 tahun ya anak perusahaannya ini. Nah sebelumnya sampai sekarang tuh kita reguler, minimum bintang 4. Jadi ada duit berangkat, ada duit. Nah ini kami buat terobosan untuk membantu memfasilitasi para ustadz. Dan terobosan ini yang pertama kali dan berbatas waktu Bu, memang berbatas waktu. Jadi jangan juga nanti dikesankan nanti seolah wah ini terus-terusan, nanti siapa yang mau mengelola? Takutnya kita nanti nggak bisa mengelola sampai tuntas. 10 tahun kemudian orang daftar nyicil lama sekali, enggak. Ini berbatas waktu. Yang pertama untuk mencari jamaahnya paling lambat bulan akhir Juli sudah selesai. Untuk mencari yang menyicil pertama. Selanjutnya tinggal dia nyicil. Yang kedua, untuk berangkat paling lambat 40 bulan dari Januari kemarin, yaitu Desember 2019. Jadi paling lambat Desember 2019, kalau kami buat perkiraan kira-kira 3.000 jamaah, ya kan kita bantu dari 25-30 ustadz ini. Nah paling lambat Desember 2019 sudah habis, harus berangkat. Nah bahwa nanti kalau udah berangkat semua para ustadz merasa, wah kayaknya ini cukup membantu, diulang lagi deh. Nah nanti insya Allah 2020 diulangnya. Jadi ini nggak dibuka terus sampai pendaftarannya cuma akhir Juli ya saya? Akhir Juli untuk pendaftaran pertama. Nah sampai dicicil mau 25, mau 20, mau 30, mau 35, mau 40 silahkan. Hanya beda di diskonnya, mulai dari 3.125 yang 25 bulan sampai 5 juta yang 40 bulan. Aneh kan? Semakin lama kok semakin murah. Ya karena itu sama kita order Garuda Lion Air, kalau besok mau pergi order hari ini kan mahal. Tapi kalau setahun sebelumnya, dulu AirAsia pernah 0 malah itu ya tiketnya gitu ya.
Tapi ini nggak bisa nol nih, kalau ke Arab nggak bisa nol. Arab tidak mengenal angka nol, Pak. Ya. Kira-kira begitu, Bu. Jadi batasnya memang Juli 30. Nggak tahu Ustaz masih ngasih kajian menjelang Juli nggak di sini gitu ya. Kalau enggak berarti pendaftarannya sekarang dong harusnya. Nah, akad pendaftaran, formulir dan lain-lain kami sudah titipkan semua sama para guru, para ustadz yang bergabung untuk kami bantu ini. Silakan, Bapak ada pertanyaan perwakilan Bapak-bapak nih? Atau nggak pengen berangkat umroh semua nih? Tentu kita pengen ya, tentu kita pengen. Karena kalau berharap haji ya agak berat memang sekarang ya. Banten sudah 18 tahun antrinya. DKI sudah 17 tahun, Jawa Barat 19 tahun, Sumatera Barat, dan kampung saya 21 tahun. Kalau daftar sekarang nih, 21 tahun lagi baru bisa haji. Nah, takutnya nggak keburu, tapi tetap kita ikhtiar untuk mendaftar haji. Menjelang itu ya kita ikhtiar untuk umroh. Jadi kalaupun hajinya nanti nggak keburu, kita udah ziarah ke makam Rasulullah, kita udah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan ke tempat-tempat lain yang kita selama ini mendengar ceritanya dan kisahnya. Saya kira itu, Pak Sandi. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, atau Ustaz mau nambahkan? Iya, program tambahannya itu kita nanti khotaman Quran di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu. Khotaman Quran nanti. Subhanallah. Itu jarang sekali dilakukan gitu. Saya sudah SMS ya. Belum ya? Belum, Ustaz. Oh, belum. Nanti minta WA-nya saya. Oh iya. Insya Allah kita khotaman di Masjid Nabawi sama Masjid Haram bareng-bareng nanti gitu. Yang udah daftar sekarang Ustaz dari jamaah mana? Mungkin untuk informasi. Ya, jamaah dari jamaah pengajian saya, dari jamaah pendengar Radio Rasil. Kebetulan saya setiap hari Senin dan Jumat itu live di Radio Rasil di AM 720. Tadi pagi itu ngisi ke sana, di sana. Nginep di sana ke sini. Kemudian jamaah-jamaah yang lain ya dari teman-teman juga itu sudah 40 dan kemarin dapat murid baru di Cijantung juga mau daftar 2 orang itu. Karena ini ya subhanallah ya kemudahan gitu ya. Mungkin nanti bisa. Jadi niatnya 100 ya Ustaz ya? Ya. Rencananya 100 rencananya. Dua bus, Bu. 2 bus. Jadi grup Bapak Ibu nanti 2 bus sama Ustaz. Jadi itu informasi ya, kita khotaman Quran di sana itu banyak manfaatnya ya, untuk doa buat kita, keluarga kita ya. Terutama untuk bangsa Indonesia yang harus kita pikirkan ya. Nah, kita harus tolong, kita harus bergerak lewat khotaman Quran itu insyaallah. Dan itu tadi belum ada yang terjadi seperti itu ya. Kita mulai seperti itu. Mungkin itu tambahan ya. Jadi bisa itu ya, barangkali teman-teman juga bisa gabung umroh meriahnya. Juga yang punya radio ya bisa Senin dengar saya gitu ya, live langsung. Itu memperbaiki bacaan Quran via telepon ya. Jadi termasuk Ibunda Bapak Sandi itu ikut pendengar saya juga. Alhamdulillah pendengarnya sudah seluruh Indonesia gitu ya gitu. Karena kebetulan memang seluruh Indonesia ya. Itu Senin Jumat ya kalau punya radio di AM 720 jam 5 pagi. Habis subuh sampai jam 6. Nah, kalau pengen lagi lihat kultum saya ada di Rasil TV-nya setiap jelang zuhur, azan zuhur 15 menit itu. Setiap hari Ramadan full 30 kultum saya gitu. Dan itu kultumnya itu sangat menarik. Menarik kenapa? Karena belum banyak ya. Itu memperkenalkan nama-nama surah Al-Qur'an kultumnya itu. Itu unik. Dan saya pun sempat kaget ya. Sempat kaget ketika saya syuting tentang surah Al-Fatihah. Tadinya dulu mau satu episode ya. Ternyata 17 episode itu. Surah Al-Fatihah 17 episode. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi bisa lihat insya Allah setiap hari jelang azan zuhur 15 menit. Atau mungkin setengah 2 itu di Aswaja TV juga bisa dilihat juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bagi teman-teman, jadi sudah jelas ya. Nanti kalau ketika akan mendaftar mungkin ke koordinasikan nanti ke Ustaznya. Saya bisa ke Ustaz Sandi. Oke, nanti bisa didaftarkan aja. Ya cepetan lah, kita umroh bareng-bareng.
Untuk selanjutnya mungkin teman-teman untuk panitia Ramadan ya, untuk kita kan ada iftar jama'i tanggal 23. Insya Allah Ustadz Arman Rahman ya untuk misi kajiannya. Mohon ditunggu sebentar ya untuk nanti setelah kajian ini kita diskusikan terkait dengan persiapan itu. Mungkin kita cukupkan kajian hari ini dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.